Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bu Rati Mustikoningsih yang merupakan financial expert ajaib. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda 3 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari pertambangan batubara dan turunannya, Adaro Mineral tampaknya lebih direkomendasikan buy. Nanti juga kita akan coba ulas. Kemudian support dari Adaro Mineral di 1290, resistennya hingga ke 1440. Perbankan big cap BBRI tampaknya masih direkomendasikan buy 4650. Resisten terdekat hingga ke level 5000. Kemudian juga dari infrastruktur telekomunikasi Telkom yang hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam, direkomendasikan buy on weakness pemirsa dengan supportnya di 3000, resisten hingga ke 3350. Adaro Mineral, BBRI dan Telkom, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan di tengah penguatan dari saham-saham pertambangan batu bara. Beberapa sahamnya tadi juga sempat kita ulas, tapi tampaknya Anda lebih memilih untuk Adaro Mineral, bahkan lebih direkomendasikan buy. Analisisnya untuk ADMR dan pertimbangan sehingga masuk ke dalam saham pilihan, Ibu Rati. Baik, untuk ADMR kita lihat memang secara teknikal ini harga sahamnya menarik ya, ada di area support. Selagi ADMR ini masih bisa bergerak di atas 1290 sampai di area 1300, saya rasa masih menarik untuk diakumulasi. Kemudian untuk saat ini resisten terdekat yang mungkin bisa dipertimbangkan, yang pertama di area 1400, kemudian resisten kedua di 1440. Secara sentimen tadi kita udah sedikit banyak bahas ya terkait dengan permintaan di sektor coal, itu masih menarik, baik itu thermal maupun juga metalurgi, dan kita proyeksikan di first half nanti atau di semester 1 ADMR ini melanjutkan mereka punya kinerja keuangan yang baik yang diraih di per Maret 2024, yang dimana penjualan dan juga produksinya tercatat tumbuh ya, dari penjualannya tumbuh sekitar 24% year on year, produksinya juga tercatat naik 27% year on year, jadi menarik untuk dipertimbangkan. Hari ini ditutup flat Ibu Rati di 1345, tadi sempat ke 1385 dan tadi juga sempat bergerak di zona merah. Anda melihat ini profit taking juga terjadi untuk ADMR hari ini dan momentum ini justru bisa dimanfaatkan oleh para investor ataupun bagi para pemirsa IDX Channel. Baik, kalau kita lihat tadi yang thermal coal memang udah mulai rebound duluan gitu ya dibandingkan dengan coking coal. Kita melihat sih untuk coking coal ini untuk ada ADMR sendiri memang harganya sedikit lagging, jadi menarik ya tadi dipertimbangkan selagi ADMR ini masih bisa bergerak di atas supportnya 1290. Itu untuk ADMR. Baik, dari Adaro Mineral kita beralih ke saham pilihan lainnya, BBRI. Anda tampaknya juga lebih rekomendasikan dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Hari ini terutama di menit-menit terakhir ditarik lagi kembali ke atas menguat di 4.900. Hari ini sempat melemah cukup dalam terutama di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi ke 4850. Bagaimana Anda melihat volatilitas yang terjadi untuk BBRI di sepanjang perdagangan hari ini? Di sisi lain para pelaku pasar juga masih menantikan rilis kinerja kuartal kedua di 2024. Baik, kita proyeksikan untuk BBRI ini akan rilis earnings ya di pekan depan ya, di hari Selasa ya. Jadi kalau kita lihat memang untuk saat ini sih yang masih lagging harga sahamnya itu adalah BBRI. Jadi menarik kita lihat secara teknikal pun ini harganya masih di bawah ya, walaupun memang BBRI ini lebih rentan gitu ya dengan NPL dan juga cost of fund yang mengalami peningkatan di kuartal 2 tahun 2024 ini. Tapi kita lihat harusnya setelahnya di semester kedua itu kita lihat sih dari Fed-nya udah mulai dovish, dari Bank Indonesia juga pasti akan mengikuti langkah Fed ya. Jadi kita lihat harusnya ini jadi katalis positif untuk BBRI yang memang dirugikan di Q2 kemarin atau di kuartal 2 kemarin. Jadi secara sentimen oke, secara teknikal ini juga menarik, berpotensi membentuk pola inverse head and shoulder secara teknikal. Ya, pertimbangkan area resisten terdekat di 5000 di area psikologisnya. Area resisten kedua selanjutnya di 5250. Itu untuk BBRI secara teknikal. Jadi secara sentimen menarik, secara teknikal juga menarik. Pertimbangan area supportnya di 4650. Itu untuk BBRI. Peluang untuk all time high kembali seperti apa? Paling tidak sampai dengan akhir tahun.
Kalau untuk akhir tahun ya kita melihat sampai ke 6.000 lagi sepertinya lumayan sulit ya. Jadi kalau kita lihat dalam jangka pendek sih harusnya tadi bisa bergerak di atas 5.200 ya, 5.250, 5.300 saya rasa itu dalam jangka pendek mungkin ya untuk Baik. ke area. Oke, selain dari BBRI, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom pemirsa. Lebih direkomendasikan buy on weakness ini, supportnya tadi 3.000, resisten di 3.350. Analisis Anda untuk Telkom, sebelumnya juga Telkom sudah mengalami koreksi cukup dalam, cukup sulit untuk menembus dan bertahan di level 3.000-an. Namun, satu langkah mungkin sudah dilalui oleh Telkom sehingga 3.000 masih cukup kokoh dipertahankan sampai sejauh ini. Analisis Anda untuk Telkom? Baik, jadi kalau untuk Telkom sendiri, ya kita rasa di minggu ini adalah koreksi yang cukup wajar ya. Minggu ini koreksi tipis 2,48% setelah pekan lalu ya, pekan sebelumnya tuh naik sekitar 6,62%. Jadi kalau kita lihat momentum ini adalah momentum yang tepat untuk buy on weakness ya. Selagi Telkom itu masih bisa bergerak di atas 3.000 di area psikologis, saya rasa masih menarik untuk akumulasi cicil beli. Itu untuk Telkom. Kita lihat secara teknikal juga ada potensi tutup gap down ya untuk Telkom sendiri menuju area resisten terdekat di 3.350 dan resisten keduanya di 3.400. Kita lihat sih sejak awal Juni 2024 itu udah mulai ada inflow asing masuk ya di Telkom sebesar 918 miliar rupiah. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada Raw Mineral pemirsa, kemudian BBRI, dan terakhir ada Telkom. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, tetap di tempat Anda, karena setelah ini masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Selanjutnya menanyakan perbankan Big Cap BBCA Ibu di penutupan sesi kedua ditarik ke atas di menit-menit terakhir. Akhirnya ditutup di zona hijau di 10.125 menguat di 0,25%. Ada 2 penanya yang menanyakan BBCA, saya akan coba cek satu persatu. Yang pertama, Bapak Mahmudin Siregar dari Medan menanyakan BBCA sudah punya di harga 8.471, sudah profit. Kemudian selanjutnya ada Rasya dari Jakarta menanyakan BBCA minggu depan bagaimana pergerakannya. Tapi Rasya baru ingin masuk ini, Ibu Rati, sudah di 10.100 masih direkomendasikan dan satu sudah profit. Posisinya tadi posisi profit Pak Mahmudin di 8471. Analisis Anda untuk BBCA? Baik, kalau kita lihat untuk BBCA sendiri memang harga sahamnya udah deket-deket ya resistennya. Apakah menarik untuk diakumulasi? Saya rasa menarik ya, dan juga mungkin bisa pertimbangkan area taking profit short termnya dari BBCA di 10.350 sampai di area 1.300 itu untuk BBCA. Jadi kalau misalnya mau akumulasi bisa taking profit secara short term aja tadi di area resistennya 10.300 sampai di 10.350. Untuk area support yang bisa dipertimbangkan di dekat area MA20-nya di 9.900. Itu untuk BBCA. Baik, jawaban untuk Bapak Mahmudin dari Mahmudin Siregar dari Medan, Bapak Rasya dari Jakarta tadi masih direkomendasikan masuk. Profit sudah di 8471, posisi saat ini 10.125, profit taking di 10.350. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, menanyakan BMRI Ibu. Bapak Victor dari Malang ini menanyakan BMRI sudah punya di 6475. Analisis Anda untuk BMRI? Baik, 6475 berarti baru ya. Jadi kalau kita lihat untuk BMRI sendiri, sebenarnya secara teknikal ini menarik ya, ada potensi membentuk pola double bottom. Jadi untuk secara teknikal bisa pertimbangkan harusnya masih bisa mengalami penguatan sampai ke area resistennya di 6.750. Itu untuk area resisten terdekat dari BMRI. Kemudian untuk area support yang bisa dipertimbangkan di 6.300. Harusnya bisa lah menembus level tadi ya, 6.750-an. Secara teknikal membentuk double bottom menarik. Oke. Untuk BRPT Ibu dari Bapak HDD Jin, analisisnya support dan resisten penutupan hari ini di 1055 melemah di 2,31%. Untuk BRPT kita melihat sih harga sahamnya cenderung bearish, jadi strateginya bisa pertimbangkan area supportnya di area MA100-nya di 1000 ya, di area psikologisnya di 1000.
Kemudian untuk saat ini sih buat kalau misalnya mau akumulasi saya rasa bisa wait and see dulu karena ada potensi ke area psikologisnya tadi di MA 100-nya di 1000. Itu untuk BRPT. Jadi lebih ke wait and see. Baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ini menanyakan posisi dari BSBK, Ibu. Saya akan coba cek terlebih dahulu. BSBK, support dan resistennya. Dari Bapak Wimor ternyata. Analisis Anda, volatilitasnya juga cukup tinggi ini. Ibu Rati, bagaimana Anda melihat pergerakan saham BSBK jika dibandingkan juga dengan profil risiko yang ada untuk saham ini? Baik, jadi kalau untuk BSBK sendiri ini lebih ke high risk pastinya ya, karena kualitasnya cukup signifikan. Kemarin turunnya juga cukup dalam di hari Kamis ya, kemudian hari ini rebound. Tapi strateginya ya bisa wait and see dulu buat yang mau masuk, buat yang udah punya ya bisa pertimbangkan area support dari BSBK yang terdekat di area 64. Itu untuk BSBK. Secara teknikal masih wait and see ya buat yang mau akumulasi. Baik, hari ini berbalik arah 7,46% di 72. Hari sebelumnya sempat koreksi cukup dalam, sempat di atas 26%. Selanjutnya ada Bapak Andrew Eng, baru saja bergabung di WhatsApp interaktif kami, menanyakan BNGA untuk sebulan ke depan ini, support dan resistennya. Masih bisa tidak ke 2000-an? Sudah ambil posisi di 2220 untuk BNGA. Oke, BNGA, apakah ada potensi ke 2000? Kita lihat sih untuk banking ya harusnya sentimennya semuanya cukup positif gitu di semester 2 ya. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini secara teknikal mungkin bisa dipertimbangkan resisten terdekatnya dulu aja di area MA 100-nya di 1880. Saya rasa masih ada potensi ke level tersebut bentuk rounding bottom ya di area MA 100-nya 1880 atau 1880. Untuk area support dari BNGA pertimbangkan di area MA 20-nya di 1750. Itu untuk BNGA. Oke, terakhir singkat saja Ibu Rati, ini baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Pram dari Condet, mohon pencerahannya untuk saham Gotoh hingga akhir bulan Juli. Analisis Anda untuk Gotoh. Untuk Gotoh secara flow kita melihat masih belum ada ya inflow yang cukup signifikan dari Gotoh. Volume juga masih terbatas ya, pergerakannya juga cukup terbatas. Jadi kalau kita lihat untuk Gotoh ini apakah menarik untuk diakumulasi, saya rasa bisa wait and see dulu walaupun harga sahamnya level terendahnya di 50. Itu untuk Gotoh. Baik, analisis untuk Gotoh ada Pram yang ada di Condet. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan di minggu depan. Ibu Rati, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih Pak Dev. Baik, ada Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai berjumpa kembali.